sekitar 30 tahun menderita sakit. Itu harus keluar rumah untuk menjadi asisten rumah tangga. Suster keturunan Arab ini kemudian ditugaskan untuk mengajar dan membantu misi Jesuits atau sekitar 363 orang tewas setiap harinya karena aksi ini. Sebenarnya dia udah sempat berobat guys, tapi semua dokter mengatakan kalau ini udah gak bisa diapa-apain. Kemudian bermimpi dan melihat Santo Antonius Agung datang kepadanya. Penderitaan dalam sakit kita lewatkan dalam doa, bukan dengan ngeluh, maki-maki, marah, dumel. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 23 Maret. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Ravka, pelindung orang sakit. Terima kasih kepada Kak Akil yang sudah request ya, semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal pada abad ke-19 di Himalaya, Lebanon, 30 mil dari kota Beirut. Hiduplah seorang gadis kecil bernama Boutrosi Chobok Ar-Reis dalam keluarga Kristen Maronit. Boutrosi ini sebenarnya nama baptis Petrus dalam bahasa Arab guys, karena ia lahir tepat pada hari raya Santo Petrus Paulus tanggal 29 Juni. Kalau dalam bahasa Inggris kan Petrus itu Peter ya, untuk cowok, kalau untuk cewek Pietra. Nah, Boutrosi ini bahasa Arabnya Pietra, teman-teman. Gadis keturunan Arab ini harus kehilangan ibunya saat ia berusia 6 tahun. Sang ayah kemudian menikah lagi 2 tahun setelahnya, sehingga Boutrosi tinggal bersama ibu tiri dan saudara-saudara tirinya yang baru. Tahun 1843, ketika usianya baru 11 tahun, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, sehingga gadis kelahiran 1832 itu harus keluar rumah untuk menjadi asisten rumah tangga atau ART di kota Damaskus. Sedih ya guys, padahal ini usia yang harusnya dia sedang sekolah loh guys. Selama 3 tahun bekerja, Boutrosi tidak pernah pulang, dan sekalinya pulang saat umurnya 14 tahun, ia malah dijodoh-jodohkan dengan saudara ibu tirinya, sedangkan dia sendiri nggak ada kepikiran menikah guys. Tapi di satu sisi, ibu tiri ini agak memaksa, sehingga hubungan mereka dari yang emang gak deket-deket banget, jadi makin gak deket, bahkan gak akur lah bisa dibilang. Sebenarnya dalam hatinya, ia mempunyai panggilan hidup religius guys, sehingga Boutrosi mengungkapkan keinginannya itu kepada ayahnya. Sayang, ayahnya ternyata nggak mendukung, bahkan sangat keberatan dengan cita-citanya tersebut. Tidak adanya dukungan dari siapapun justru membuat Boutrosi nekat untuk kabur tahun 1853 ke biara Our Lady of Liberation di Big Faya, milik Ordo Maria Metz guys. Pemimpin biara kemudian menerimanya dengan tangan terbuka, namun orang tuanya ini kekeh nggak membiarkan anaknya menjadi suster, sampai-sampai mereka mengejarnya ke biara guys. Tapi keteguhan hati Boutrosi ternyata lebih besar dari segala hal, sehingga orang tuanya nggak bisa berkata apa-apa lagi dan pulang tanpa membawanya. Gadis 21 tahun tersebut kemudian mengambil nama biara Anisa atau bahasa Arab dari Agnes, dan 3 tahun setelahnya ia mengucapkan kaul kekal tahun 1856. Suster keturunan Arab ini kemudian ditugaskan untuk mengajar dan membantu misi Jesuit selama beberapa bulan di Deir el-Qamar. Namun gejolak pemberontakan timbul dari orang-orang Druze. Druze adalah sebuah sekte Islam dari Lebanon Selatan yang sangat fanatik terhadap kekristenan guys. Mereka banyak membantai dan membunuh orang-orang Kristen di Lebanon sejak tahun 1840. Tapi pada tahun 1860 mereka melancarkan aksi pembantaian yang jauh lebih berdarah dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat 8.000 orang Kristen terbunuh hanya dalam waktu 22 hari guys, atau sekitar 363 orang tewas setiap harinya karena aksi ini. Kaum Druze memang kabarnya nggak membunuh wanita, tapi demi keamanan, Suster Anisa segera dievakuasi untuk keselamatannya. Sedang dalam proses evakuasinya, beliau membawa anak-anak lokal, bahkan menyembunyikan mereka dalam pakaiannya supaya mereka tetap selamat. Ini heroik banget sih. Setelah kejadian berdarah tersebut, ia kemudian bertugas ke desa Ma'at untuk mengajar selama 7 tahun dan tinggal di rumah orang Kristen kaya raya bernama Anton Isa. Tahun 1871, Ordo Jesuit diusir dari Lebanon, sehingga ordonya yang bergantung pada misionaris Jesuit kemudian bergabung dengan kongregasi Hati Kudus Yesus. Suster-suster diberi 3 pilihan.
Pertama, ikut gabung dengan ordo yang baru. Kedua, gabung ordo lain. Atau ketiga, dibebaskan dari kaul-kaulnya. Dalam pertimbangannya, Suster Anissa mendapat tawaran dari Anton Isa yang tadi untuk menjadi ahli waris keluarganya guys. Bahkan dia diberikan kepastian akan diberi beasiswa untuk menempuh pendidikan formal yang dia mau. Ini suatu tawaran yang sangat menarik sih guys, karena memang Suster Nisa sejak kecilnya kurang mendapat pendidikan formal di sekolah-sekolah. Nah, tapi dalam pertimbangannya, ia kemudian bermimpi dan melihat Santo Antonius Agung datang kepadanya. Sehingga suster merasa ini adalah suatu tanda dari Tuhan. Ia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Maronit Santo Antonius atau akrab disapa Ordo Baladia dan mengambil nama baru Rafka atau Rebecca dalam bahasa Inggrisnya sesuai dengan nama ibunya sendiri. Suster Rafka OLM kemudian banyak berkarya dengan mengunjungi orang sakit dan rela merawat semalam-malaman siapa saja yang butuh perawatan medis atau butuh bantuan lainnya. Ia tak pernah mencari sesuatu untuk diri sendiri. Bahkan ditawarkan baju baru aja dia menolak dan lebih memilih untuk pakai baju bekas. Tapi walau telah melakukan karya pelayanan selama belasan tahun, ia tetap merasa belum sepenuhnya mengabdi pada Tuhan. Sehingga di suatu kesempatan pada hari Minggu pertama bulan Rosario tahun 1885, ia berdoa supaya dapat menerima sedikit dari penderitaan Tuhan. Dan pada malam itu juga kesehatannya mulai agak terganggu guys. Dimulai dengan sakit di bagian kepala dan mata. Kesehatannya terus memburuk terutama pada bagian penglihatannya. Sehingga lama-kelamaan penglihatannya memudar. Sebenarnya dia udah sempat berobat guys. Tapi semua dokter mengatakan kalau ini udah gak bisa diapa-apain. Suster Rafka pun hanya bisa berdoa dan bernyanyi di biaranya guys. Kondisinya diperparah karena biaranya itu dingin sehingga butuh perapian yang menggunakan kayu bakar. Nah, abu dari pembakaran inilah yang semakin membuat matanya sakit guys, sehingga ia dipindahkan ke biara Mar Yosef di Aldar. Namun penglihatannya tetap terus menghilang hingga akhirnya ia benar-benar menjadi buta pada tahun 1907. Belum selesai sampai di situ, penyakit tulang ternyata juga menyerangnya sehingga ia pun berangsur lumpuh. Dokter mengatakan kalau kelumpuhannya ini akibat tuberkulosis guys. Ya kita tahu lah ya, TBC itu penyakit yang cukup ganas. Namun Suster Rafka justru bersyukur atas semua rasa sakit dan kecacatan yang dia terima. Bahkan di atas kasurnya ia mengatakan, "Yesus, aku akan bersatu dengan penderitaanmu." Menjelang wafatnya, Suster Rafka mendiktekan autobiografinya atas permintaan Mother Superior Ursula Domit yang waktu itu juga sakit tumor. Permintaan terakhirnya adalah ingin melihat selama 1 jam saja wajah mudanya yang sangat baik itu. Dan itu dikabulkan oleh Tuhan guys. Suster Rafka kemudian meninggal dengan tenang tanggal 23 Maret 1914 setelah sekitar 30 tahun menderita sakit. 4 hari setelah kematiannya, keajaiban terjadi pada Mother Domit. Secara mengejutkan, tumor tenggorokannya hilang dan ia pun sembuh total guys. 24 tahun setelahnya, tahun 1938, seorang perempuan bernama Elizabeth Ann Nakel juga disembuhkan dari kanker rahim setelah berdoa dengan perantaraannya. Keajaiban-keajaiban inilah yang membawa Suster Rafka pada beatifikasi dan kanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1982 dan 1985. Nah teman-teman, keren kan ya riwayat hidupnya? Mungkin ada teman-teman atau kerabat yang sedang sakit bisa banget nih mencontoh teladannya yang mempersatukan segala penderitaan bersama penderitaan Tuhan. Oh, jadi nggak perlu berobat gitu ya? Biar mati aja dong sekalian. Ya, berobat mah nggak apa-apa. Santa Rafka juga berobat kok. Tapi poinnya adalah sebaiknya penderitaan dalam sakit kita lewatkan dalam doa. Bukan dengan ngeluh, maki-maki, marah, dumel, atau malah nonton drakor. Mana tahu sebenarnya ini adalah kesempatan untuk mencicipi sedikit dari penderitaan Tuhan di kayu salib. Oleh karena itu, semoga lewat doa-doa dari Santa Rafka, kita semua yang sedang sakit bisa segera pulih ya. Dan terus dikuatkan dalam penderitaan kita. Santa Rafka, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Rafka. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ilal Likoy!